Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Karena Jokowi kan tinggal sebentar lagi akan berakhir, dan ternyata di ujung itu diibaratkan sedang bermain sepak bola, dia membuat gol bunuh diri. Karena itu kemudian skor jadi bisa berubah. Nah, saya ingin menggarisbawahi dalam konteks soal kegentingan yang memaksa dan implikasinya kemudian. Kegentingan yang memaksa yang saya maksudkan di sini adalah ketika banyak sekali orang sekarang beranggapan bahwa saatnya sekarang mereka bersikap. Dan dia menjadi kegentingan yang memaksa, menjadi situasi darurat yang amat sangat mendesak. Itu karena kita bisa melihat beberapa gejalanya. Yang pertama, coba lihat apa yang terjadi dengan demo hari ini. Sumber-sumber sosial pelaku demo itu meluas, melebar. Ini penting menurut saya, karena dari saya kemarin itu mendapatkan WhatsApp dari selebritas pesohor yang mengaku akan turun demo hari ini. Dan ketika kemudian saya lihat inbox atau ruang percakapan di WhatsApp saya, banyak sekali orang dengan beragam latar belakang yang berniat untuk terlibat dan bersikap. Nah, menurut saya ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ada perubahan signifikan, ada ujung yang baik dari proses yang orang pikir sudah selesai ketika Jokowi menang dalam Pilpres kemarin dengan menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Menurut saya tidak, pertarungan masih sangat panjang. Dan dalam konteks inilah saya ingin tutup dengan soal itu, bahwa menurut hemat saya, salah seorang yang paling cemas di Indonesia saat ini namanya Joko Widodo. Dia orang paling cemas. Jokowi akan meninggalkan jabatan presiden tanpa punya rumah. Ya, sekarang memang sedang disiapkan rumahnya, rumah barunya. Dan itu ditandai dengan dia memakai jaket kuning kemarin. Dan Bahlil, pion presiden, itu menjadi ketua umum Partai Golkar. Inilah presiden yang ketika selesai menjabat selama 10 tahun, itu tidak punya tempat tinggal, tidak punya basis politik yang membuat dia itu bisa menaikkan pengaruhnya. Jokowi setelah 20 Oktober tidak punya kekuasaan, tetapi hanya punya pengaruh. Kekuasaan serta-merta berpindah ke presiden terpilih Prabowo. Dan terjadi perimbangan yang amat sangat tidak meyakinkan buat Jokowi. Karena di hati terdalamnya, ya mudah-mudahan masih ada itu, di hati terdalamnya, Jokowi pasti tahu persis bahwa ketika dia sudah tidak punya kekuasaan dan dia cuma punya pengaruh itu diabdikan untuk kepentingan yang sempit. Di dalam sejarah modern pertarungan politik, ketika kekuasaan yang mengabdi pada kepentingan orang banyak melawan pengaruh yang mengabdi pada kepentingan orang sedikit, kekuasaan akan menang. Sudah pasti, karena kekuasaan punya otoritas, apalagi dia mengabdi kepada orang banyak. Ketika kekuasaan mengabdi kepada orang sedikit melawan pengaruh yang mengabdi kepada kepentingan yang sedikit, maka kekuasaan tetap menang, karena kekuasaan punya kewenangan. Apalagi ketika kekuasaan yang bertanding dengan pengaruh itu ditandai dengan upaya-upaya si pemilik pengaruh untuk melakukan banyak sekali hal yang sifatnya blunder gitu. Nah, menurut saya inilah yang sedang dikerjakan oleh Jokowi. Jokowi hanya akan punya pengaruh, orang semua tahu, kan hanya saya dan teman-teman yang ada di sini, bahwa dia mengabdi kepada kepentingan yang sangat sempit, dan karena itu pengaruhnya itu tidak punya kewibawaan, tidak punya kekuatan, dan dia harus melawan kekuasaan yang punya kewenangan. Nah, jadi ketika dia punya wakil presiden, yaitu anaknya sendiri, untuk meningkatkan bobot pengaruhnya sehingga dia tetap bisa punya daya kendali. Jokowi tahu persis, panjang sejarah reformasi, itu ada 3 level wakil presiden, yaitu Pak JK di masa Pak SBY, Pak JK di masa Pak Jokowi, itu level kedua, dan level ketiga adalah Pak Kiai Ma'ruf Amin dan Pak Budiono di masa Jokowi dan Pak SBY. Jokowi tahu persis karena dia sudah punya 2 wakil presiden, dan bagaimana terbatasnya kekuasaan dan kewenangan wakil presiden. Ya, sedikit bonusnya adalah wakil presiden akan jadi ketua Dewan Pengelola Wilayah Aglomerasi, tapi saya tidak akan masuk ke situ karena akan memperpanjang pembicaraan. Yang ingin saya bilang adalah, sangat cemas dia. Ada rasa takut yang menurut saya sangat besar pada Jokowi yang membuat dia harus melakukan apapun, dan akhirnya salah-salah. Nah, kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa, enggak, Prabowo akan menjadi bonekanya Jokowi. Saya termasuk orang yang tidak percaya itu. Jadi neraca di antara Prabowo dan Jokowi kurang lebih kalau diceritakan dengan sederhana seperti ini. Kalau Jokowi datang ke Prabowo, lalu kemudian, Mas Bowo, saya berjasa besar loh untuk membuat Anda jadi presiden. Maka jawaban Prabowo kurang lebih akan seperti ini, kalau saya berpura-pura jadi Prabowo. Tunggu dulu Mas Jokowi, saya itu sudah ikhtiar mau jadi presiden dari tahun 2003. Saya ikut konvensi Partai Golkar, lalu kemudian gagal. Golkar mengajukan Pak Wiranto. Tahun 2009 saya ikhtiar lagi. Saya inginkan Mbak Puan sebetulnya jadi wakil presiden saya. Tapi tidak apa-apalah, saya jadi calon wakil presiden dari Bu Megawati. Saya ikhtiar habis-habisan, gagal. Dan 2 kali setelah itu, 2014-2019, saya berusaha lagi, habis-habisan. Pak Jokowi mendukung habis-habisan saya jadi presiden, itu di semester kedua tahun 2023.
dan berlanjut di tahun 2024. Dibandingkan dengan semua ikhtiar yang sudah saya lakukan itu, nilai sumbangan Pak Jokowi itu kira-kira 10% saja dari 100% ikhtiar saya jadi presiden. Dan yang 10% itu sudah saya bayar lunas dengan jadinya wakil presiden anaknya Pak Jokowi. Itulah nerakanya kira-kira. Dan ketika kemudian dikasih ketua Dewan Pengelola Aglomerasi, maka Prabowo kira-kira bilang, itu bahkan saya kasih margin tuh 10% dengan didudukannya anak Anda di situ. Menjadi konsultan pertama kalinya Presiden Jokowi saat maju di kontestasi politik nasional, tapi akhirnya pisah jalan dan belakangan ini sering sekali mengkritik keras Presiden Jokowi, terutama di momen-momen Pilpres 2024. Dalam demokrasi, pemimpin itu memang diharapkan atau dituntut untuk punya 3 kualitas. Yang pertama yang disebut sebagai gagasan berdemokrasi atau gagasan tentang demokrasi. Democratic mind, ya ilmu lah, gagasan, konsep, dan lain-lain. Yang kedua adalah yang disebut sebagai democratic behavior, perilaku demokratis. Sesuatu yang layak jadi tuntunan, membuat orang merasa dia layak diteladani. Sikap-sikap misalnya menjaga kemajemukan, melindungi minoritas, lalu kemudian menciptakan keadilan dan kesempatan yang sama buat semua orang gitu. Nah, itu namanya perilaku demokratis. Yang terakhir adalah keterampilan berdemokrasi, democratic skill. Yang ketika kemudian orang tidak punya democratic mind, tidak punya democratic behavior, maka democratic skills-nya juga turun kelas, jadi political skills. Jokowi ini kelebihannya adalah political skills-nya ternyata luar biasa. Saya akui, tapi bukan democratic skill. Sehingga democratic mind-nya yang ya kalau kata Rocky Gerung sih kosong. Kalau menurut saya nggak mungkin kosong lah. Tapi kecil isinya, democratic mind-nya. Democratic behavior-nya juga menurut saya tidak layak diteladani. Terbukti kemudian kan, lebih mementingkan keluarganya kan. Jokowi adalah presiden yang mempraktekkan nepotisme dengan terang benderang. Saya berulang-ulang mengatakan itu di mana-mana. Nah, jadi yang terjadi itu sebetulnya adalah nggak ada yang perlu dibanggakan dari itu. Dia hanya bisa menang. Tetapi dia bukan pemelihara dan perawat demokrasi. Tapi kan tujuan akhir politik itu menang, Mas Ed. Nggak peduli prosesnya buat seperti seorang apa. seperti Jokowi barangkali iya, tetapi buat saya dan orang-orang yang memahami demokrasi dari filosofinya, dari dasarnya, bukan hanya itu dong. Kalau begitu ya siapapun yang menang ya sudah, beri aja kesempatan kepada dia untuk berbuat sekehendaknya kan. Dan jangan lupa kemenangan Pak Jokowi ini dengan catatan, karena sekali lagi kekuasaannya kedaluarsa. Dan kalau nanti selepas kedaluarsa kekuasaan itu, maka yang sangat penting buat seorang Jokowi adalah pengaruh. Pengaruh itu lebih sulit untuk dirawat. Karena dia tidak menyatu dengan kewenangan. Kekuasaan itu menyatu dengan kewenangan. Misalnya, kewenangan untuk menyusun kabinet. Itu kan ada pada penguasa. Sebagai orang yang punya kontribusi besar, sebagai super kontestan Pilpres 2024, Jokowi tentu akan punya pengaruh. Tapi hanya pengaruh. Ya, saya tidak tahu seperti apa nanti Jokowi akan mempertarungkan pengaruhnya dengan kekuasaan Prabowo ya. Tapi menurut saya itu episode penting politik Indonesia di kemudian hari itu. Jangan anggap enteng itu gitu. Jadi Jokowi bukan pemenang 2024-2029. Dia pemenang tidak sempurna dari pertarungan yang sekarang. Dan harus bertarung untuk bisa menang sampai 2029. Untuk mempertahankan pengaruhnya tadi ya. Iya. Kalau kekuasaan sudah tidak punya lagi. Iya, mempertahankan pengaruhnya. Kalau kekuasaan kan agak sulit. Mempertahankan pengaruhnya itu yang sulit. Tapi ya, suka atau tidak suka, social movement, kritikan keras itu nggak bisa mengalahkan kesukaan rakyat terhadap Pak Jokowi, terhadap kelihayan berpolitika Pak Jokowi, Mas Saeb. Iya, menurut hemat saya, apa yang barangkali rumusannya begini, social movement, kritik-kritik dari berbagai kalangan tidak berhasil memotong cara-cara kerja pragmatis yang didukung oleh resources yang besar, karena memang resources negara. Yang dilawan oleh social movement ini bukan kontestan pemilu, yang dilawan social movement ini adalah penyelenggara kekuasaan negara. Itu problemnya. Ya. Itu problemnya. Sehingga dengan demikian memang dari awal tentu saja perimbangan kekuatannya tidak seimbang, sangat tidak seimbang itu. Apalagi ketika kemudian resources termasuk aparatur dan anggaran negara digunakan secara sebegitu rupa ya, sangat eksesif. Jadi tidak seimbang itu. Nah, menurut hemat saya hikmahnya di balik segala sesuatu kan ada hikmahnya. Inilah pemilihan umum, terutama pemilihan presiden, yang akan menjadi alarm keras yang membangunkan gerakan sosial. Saya yakin teman-teman tidak akan berhenti. Jadi tidak ini baru berhenti. awal social movement? Ini bukan akhir, ini awal. Jadi titik startnya itu adalah pemilu 2024. Teman-teman di kampus, teman-teman di kalangan aktivis di mana-mana, saya yakin sekarang ini harus mulai rajin-rajin olahraga, rajin-rajin menjaga endurance, menjaga kebugaran dan seterusnya. Karena memang pertarungan seperti ini itu tidak pernah lari jarak pendek ya.
tidak pernah sprint. Ini maraton. Kalau ini social movement baru dimulai, kita akan mengalami nggak masa seperti Orde Baru itu 98? Apakah akan kembali ke siklus yang itu? Menurut saya sangat tidak mudah siapapun yang berkuasa di Indonesia tiba-tiba jadi diktator. Sulit. Prabowo sekalipun dengan kepemimpinan yang kuat misalnya, menurut para pendukungnya, itu sangat tidak mudah tiba-tiba menjadi diktator. Ada berbagai instrumen, institusi resmi, mekanisme yang diatur oleh bukan hanya konstitusi tapi dirinci undang-undang yang membatasi mereka. Benar bahwa dengan kemampuan atau keterampilan politik tertentu kadang-kadang itu bisa diatasi, tapi tidak semua urusan, tidak semua hal. Jadi menurut saya tidak mudah menjadi diktator. Tentu saja yang kemudian lebih mudah itu adalah menjadi penguasa yang menang secara elektoral, lalu kemudian memanjakan pragmatisme orang banyak. Nah, di ujungnya kemudian dia tidak banyak mendengar orang, dia tidak banyak mendengar kritik, dia lebih senang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, semena-mena lah kalau kata dalam istilah bahasa Indonesia, dan tetap dapat dukungan. Nah, itulah problemnya. Jadi menurut saya tingkat kecerdasan gerakan sosial dan para pelakunya dalam waktu ke depan ini selama 5 tahun harus ditingkatkan berlipat-lipat. Oke, masih ada harapan menurut Anda? Oh, selalu ada harapan. Kita boleh kehilangan apapun kecuali harapan. Dan menurut hemat saya, salah satu tuntutan yang sangat serius ke depan itu adalah di Indonesia diperlukan upaya untuk membangun political quotient, kecerdasan berpolitik pada berbagai kalangan untuk membuat setiap orang siap dengan pertarungan. Dan kadang-kadang pertarungan yang harus dihadapi itu yang tidak seimbang. Karena tiba-tiba saja ada sumber kontestan yang terlibat, gitu, seperti yang terjadi di 2024 ini. Mas Em ngelihat peta sekarang ini gimana, peta politik ke depan? Tadi kan Mas Em udah bilang ya, Pak Jokowi ini nggak menang solid, nggak menang sempurna. Beliau harus mempertahankan pengaruhnya untuk 2024 sampai 2029. Mas Em ngelihat peta politiknya kayak gimana sih nanti ke depan? Saya melihat pertama dari sisi Jokowi ya. Jokowi pasti akan mencari akses-akses formal, kanal-kanal formal yang membuat pengaruh itu akhirnya tertransformasikan menjadi kekuasaan seterbatas apapun itu, dan pasti di bawah kekuasaan presiden, siapapun yang menjadi presiden. Katakanlah Prabowo atau yang lain gitu ya. Maka salah satu hal yang harus kebayang itu adalah di Indonesia dan di demokrasi manapun, saluran yang tersedia untuk itu adalah menjadi pemimpin partai. Entah dia menjadi ketua umum partai atau dia menjadi ketua dewan pembina. Jangan lupa, Pak Harto itu di Munas kedua Golkar tahun 78 itu menjadikan ketua umum Golkar itu ketua dewan pembina. Sampai dengan sekarang, siapa sih yang paling berkuasa di PKS? Emang presiden PKS? Ketua Majelis Syuro PKS. Ketua Majelis Syuro, gitu. Jadi Anda mau mengatakan bahwa Pak Jokowi ada dua kemungkinan akan menjadi ketua dewan pembina atau ketua dewan pertimbangan Golkar? Ketua dewan pembina atau ketua umum? Ketua dewan pembina nggak mungkin dong geser Bang Ical, Pak Abu Rizal Bakri, yang bisa geser Bang Akbar, ketua dewan pertimbangan. Katanya hebat, masa geser Bang Ical nggak bisa? Pak Jokowi ini gimana? Ya kan Pak Ical hubungannya lebih dekat sama Pak Prabowo. Pak Prabowo aja bisa digeser dulu kan? Digeser masuk. Artinya memang Anda melihat kendaraan politiknya Pak Jokowi ini yang paling mungkin tuh Golkar. Ya nggak mungkin PSI karena nggak lolos. Kalau PSI ya kan dapat 14%, pengen membesarkan partai yang kecil menjadi besar, kan itu tantangan barunya Pak Jokowi, mungkin membantu anaknya. Sangat tidak Jokowi itu, sangat tidak Jokowi. Kalau Jokowi berpikir seperti itu, Gibran tidak jadi wakil presiden. Gibran lagi menyiapkan periode kedua di Solo atau maju di Jawa Tengah. Jadi menurut saya itu satu. Jadi Jokowi akan mencari akses atau kanal formal. Karena dengan begitu artinya kekuasaannya masih bersisa. Jadi harus partai yang besar. Partai yang besar, nggak mungkin partai yang kecil. Partai yang besar kan pilihannya adalah Golkar nomor 1. Setelah itu baru Gerindra. Tertarik Mas Ep bilang bahwa kendaraan politiknya itu Golkar. Kenapa? Menurut Mas Ep, Pak Jokowi itu lebih cocok di Golkar, lebih mirip dengan politisi-politisi Golkar. Pak Jokowi itu tidak seberkuasa itu. Tiba-tiba dia membuat, bukan tiba-tiba, dia sudah membuat koalisi Indonesia Maju yang dia bantu habis-habisan. Karena di dalamnya ada kandidat anaknya, kan itu. Sehingga terjadilah nepotisme itu. Konflik kepentingan yang sangat tegas. Itulah yang sekarang ini menjadi bagian dari kemenangan tidak sempurna Jokowi. Tidak seberkuasa itu, tiba-tiba dia bisa mengambil keluar dari situ, gitu. Kecuali partai-partai kecil. Jadi susah ngambil Golkar menurut Mas Ep? Menurut saya, kalau di Golkar lebih mudah, karena Golkar bagian dari koalisi Indonesia Maju, itu maksud saya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.